Menara Pisa akan ambruk. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Pada tahun 1173, seorang arsitek Italia, Bonanno Pisano, memulai sebuah proyek spektakuler yang kelak akan menjadi salah satu bangunan yang dikagumi oleh dunia, yaitu Menara Pisa di Italia. Strukturnya berbentuk silinder, 8 tingkat dengan tinggi 55 meter. Sayangnya, ada sedikit persoalan. Selama masa pembangunan, para ahli bangunan menemukan fakta bahwa tanah di sekitar menara terlalu lunak, sehingga fondasi yang direncanakan oleh Pisano terlalu dangkal. Karena pembangunan terlanjur telah mencapai tingkat ketiga, maka tidak mungkin memperbaiki fondasinya. Pembangunan berjalan terus dan menara itu kini telah berdiri selama hampir 850 tahun. Dengan catatan, setiap tahunnya menara ini miring 5 derajat. Lama-kelamaan tentunya bisa jadi akan ambruk. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan fondasi kehidupan kita? Yesus memberikan pelajaran mengenai orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana diibaratkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu, dan orang bodoh diibaratkan dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tampak dari luar tak ada perbedaan manakah orang bijaksana dan manakah yang bodoh, karena rumah mereka sama-sama megahnya. Tetapi saat hujan turun, ada banjir dan badai melanda rumah mereka, maka diketahuilah manakah yang bijaksana dan yang bodoh. Rumah orang bijaksana tetap berdiri, sedangkan rumah orang bodoh itu tentunya rusak dan roboh. Kehidupan kekristenan diibaratkan seperti membangun sebuah rumah. Perlu diperhatikan di manakah kita membangun rumah kita. Bila di atas pasir, rumah kita tidak akan bertahan. Dan kita harus membangunnya di atas batu supaya kuat. Firman Tuhan menyatakan bahwa batu karang itu adalah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4. Pemazmur juga sering memakai ungkapan bahwa Allah itu adalah gunung batu. Artinya, kita harus berakar dengan kuat di dalam Dia. Alkitab berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Kolose 2 ayat 6 dan 7. Berakar di dalam Kristus berarti bertambah teguh dalam iman. Bila mana badai kehidupan, yaitu persoalan, masalah, dan berbagai problema hidup melanda, kita akan tetap bertahan karena rumah kita berdiri di atas batu karang. Orang bijaksana juga menjadi pelaku firman. Kita tidak dapat mendirikan rumah di atas batu karang bila hanya mendengarkan firman Tuhan saja tanpa melakukannya. Meskipun kita mendengarkan firman Tuhan ratusan kali, bahkan ribuan kali dalam sehari, tetapi bila tidak dilakukan, itu tidak menjamin rumah kita akan bertahan. Kita harus melakukan firman Tuhan supaya fondasi rumah kita kuat. Apakah artinya rumah yang megah dan mewah tetapi tanpa fondasi yang kuat? Dalam perjalanan kita mengiring Kristus, jangan sampai rumah kita akhirnya hancur karena angin ribut, hanya karena gara-gara kita tidak memperhitungkan fondasinya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.